mengucapkan shalom dan selamat datang. Pak Mul, selamat datang ya kan dari Lombok Bapak Ibu. Ya Kohartono, selamat datang yang dari berlibur menikmati berkat Tuhan. Ya Pak David Harjo ya kan yang dari Thailand lalu pergi ke Kuala Lumpur. Ya Pak David Harjo ini enak-enak toh Bapak Ibu ya. Lalu saya juga mengucapkan selamat datang juga untuk Pak Bin dan Bu Bin ya yang sudah cek ombak kesarangan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ya saya juga mengucapkan selamat datang di kota Surabaya. Hari ini masih agak-agak sepi tapi saya pastikan besok akan rame Bapak Ibu ya. Jadi nikmati Surabaya dan saya bagi Bapak Ibu yang di Surabaya juga ya nikmati kuliner yang seadanya. Karena biasanya kuliner-kuliner yang sudah rame tutup Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam bulan April tetapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak Gembala tidak ada tempat karena Pak Gembala sedang berada di China gitu ya untuk bersama dengan Bu Gembala lalu juga untuk kulaan gitu ya ke Guangzhou Bapak Ibu untuk membukakan jalan juga atau membawa barang untuk kakak-kakak saya yang berjualan. Ada pesan Gembala, saya serahkan Bu Seni bisa pesan Gembala? Ya kurang lebih waktunya 5 menit, oke. Suaranya aman nggak ya? Tadi ada problem sedikit Bapak Ibu karena... Bapak Ibu yang kasih, kalau saudara pada hari ini saya tidak menyertai saudara secara fisik di tempat ini, ya, tapi percayalah roh, hati, dan jiwa saya menyertai saudara. Bapak Ibu yang kasih, pesan Gembala pada bulan 4 ini, bulan April ini, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kuasa Kristus yang luar biasa itu. Bulan April ini ada Jumat Agung di mana Yesus mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita dan dibayar lunas tetelestai dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia tinggal di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, roh yang sama kuasanya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih, bagaimana apa yang gaya hidup kita setelah kita ini mengalami kuasa daripada Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus mengatakan dalam suratan 1 Petrus 1 ayat 3, hidup dalam pengharapan penuh. Saya ulangi, hidup dalam pengharapan penuh. Namanya pengharapan itu belum terjadi, tapi kita harus mempunyai pengharapan yang penuh. Kenapa? Petrus bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tapi dia bersama-sama Tuhan waktu dia masih waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini bersama-sama, masih bersama-sama dengan dia, sampai dia melihat dengan mata kepala sendiri. Petrus melihat Yesus mati di atas kayu salib, dikubur, ya, bahkan dia menyangkal, bahkan dia tahu persis. Nah, tapi betapa heran dan terkejutnya saudaraku, Petrus ya, berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit lagi. Bukan sekali dua kali, berkali-kali saudaraku. Petrus itu berjumpa dengan Yesus, dengan murid-muridnya. Dia mengalami sendiri. Sebab itu dia pesan kepada saudara saya, ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan penuh dengan pengharapan, berarti terjadi, sudah terjadi. Luar biasa saudaraku. Inilah yang dialami Petrus. Dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus naik ke sorga, sebab itu dia dan semua teman-temannya menjadi martir supaya saudara pun mau atau saudara mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah, yang kedua, hidup dalam kuasa kemenangan. Hidup dalam kuasa kemenangan. Alkitab saya mengatakan syukur kepada Allah, 1 Korintus 15 ayat 57, yang telah memberikan kepada kita kemenangan, telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup dalam kemenangan. Kalau kita hidup dalam kemenangan, pola pikir kita harus berkemenangan. Maka itu Rasul Paulus mengatakan berubahlah kamu. Berubahlah akal budimu, ya, supaya kamu tahu kehendak Allah mana yang baik dan benar dan yang berkenan. Ya, Roma 12 ayat 2. Nah, kalau kita berubah cara berpikir kita
dengan sendirinya mulut kita berubah, perkataan kita berubah, tindakan kita berubah. Tidak lagi mengeluh, tapi mengagungkan bahwa Yesus sudah bangkit. Selalu ada pengharapan. Yang terakhir, yang ketiga, hidup dalam semangat kebangkitan. Luar biasa, saudara. Ya, hidup dalam semangat kebangkitan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih, jangan saudara merasa melayani Tuhan itu sia-sia. Jangan saudara merasa tidak ada gunanya. Saya datang ke gereja tidak ada gunanya. Saya ambil bagian tidak ada gunanya. Oh sorry, Allah saya tidak demikian. Saya mengalami seperti apa yang Tuhan katakan. Ya. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Nyata saudaraku, coba lihat orang-orang cinta Tuhan, orang yang berkorban, orang-orang semua hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena nggak sia-sia. Bukan hanya besok kalau kita dipanggil Tuhan. Dalam dunia ini pun kita akan mengalami, bukan tidak ada masalah. Masalah ada. Tapi persoalan-persoalan itu dibanding dengan kasihnya, dengan kuasanya, kecil sekali pencobaan kamu alami, pencobaan biasa. Sebab itu hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Terus intim dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan Yesus memberkati. Itulah pesan bulan April dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ya terus berdoa untuk Pak Gembala dan Bu Gembala. Ya karena kemarin saya dapat info, karena ikut jalan tour gitu ya. Jadi jalannya harus banyak. Tapi semuanya justru mendatangkan kebaikan. Semua tanya, Pak Gem sama Bu Gem ini umur berapa? Kok kuat jalan dan sebagainya. Nah seperti biasa Bapak Ibu, karena Pak Gembala pendeta, yang Gembala sidang, enggak bisa diem. Ya di bis ada KKR yang begitu luar biasa. Setiap perjalanan 6 jam Pak Gem khotbah sharing ya. Dan saya percaya bila nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik, kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Kita ada perjamuan kudus hari ini sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, pada bulan ini Bapak Ibu bulan April menjelang Jumat Agung Paskah sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita punya tema yaitu Road to Cross, perjalanan salib. Jadi hari ini khotbah saya lebih ke doktrinal karena saya percaya kalau doktrin kita kuat, ya pengetahuan kita akan firman kita kuat, maka kita tidak gampang digoncangkan dengan segala situasi keadaan. Yang percaya katakan amin. Beberapa minggu yang lalu rame sekali Bapak Ibu karena Donald Trump mengumumkan gitu ya. Adanya kalau orang ngomong perang dagang kan gitu ya. Lalu full time saya kemarin datang masuk kantor langsung komplain yaitu Randy gitu ya. Ya apa iki kok? Apa omane? Ya sambel larang sekarang ya kan. Betul atau betul ya? Ya sambel larang, ya apa, bencana kok Donald Trump iki. Loh Donald Trump nang Amerika itu dampak nang Indonesia Bapak Ibu ya. Lalu kemarin saya pergi makan Bapak Ibu karena semua saya pingin makan bakso. Saya cari bakso gak ada yang buka, cukul, tutup dan sebagainya. Akhirnya saya makan pecel Bapak Ibu. Ya saya ke warung, Bu pecelnya ada. Oh ada nyo, ya udah telurnya apa nyo, ikannya apa? Telur ya wis tak goreng no ya nyo. Iya, ya setelah digoreng no Bapak Ibu saya dikasih nasi putih ya kan. Sayurnya gak ono, mek cambat tok. Ya, wis cambat tok, mari gitu dikasih bumbu. Loh, Bu ndak ada lain-lain nih Bu. Oh ndak ono, tahu entek, tempe entek, ora are entek. Kok gak ngomong Bu? Gitu. Terus ada nih apa? Yang gak ada apa-apa. Peyek ada Bu, ndak ono yoan. Kon makan pecel tanpa teyek. Teyek sama peyek Bapak Ibu. Nah, ada remah-remah tok.
Ya wis cemplungno wis Bu. Ya jadi saya kemarin makan pecel iwak peyek Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu dalam Tuhan saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa situasi keadaan yang begitu tidak menentu, masalah ini belum selesai, ada masalah lagi. Tetapi kalau kita melihat bagaimana karya Kristus di atas kayu salib, kita percaya bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan setiap umat manusia. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa penyaliban Yesus Kristus ini membuat setiap kita kuat, setiap kita dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Dan sebagai dasar yuk sama-sama kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ya, ini adalah dasar daripada road to cross. Sama-sama kita baca 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang kenal dosa aja tidak, tetapi dia membuat dirinya sendiri menjadi dosa supaya setiap dosa yang kita miliki ditanggung olehnya dan setiap kita dibenarkan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu temanya pagi ini yaitu jalan menuju ketekunan. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Jalan menuju ketekunan. Saya mau tanya, apa itu ketekunan? Pertanyaan itu boleh dijawab, jangan-jangan Bapak Ibu habis luar negeri lupa bahasa Indonesia kan gitu ya. Ya jalan menuju ketekunan itu apa Bapak Ibu? Hah? Taat, oke. Ya rajin bisa nggak? Bisa, terus menerus. Konsisten, ya kan? Tetapi ada lain lagi Bapak Ibu, yang pantang menyerah termasuk ketekunan enggak? Ya Bapak Ibu, jadi banyak hal sekali tentang ketekunan ini. Nah apa sih yang mau disampaikan Rasul Paulus tentang apa ketekunan ini? Yuk kita baca sama-sama Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat pertama saya baca, ayat kedua Bapak Ibu baca, kita akan lanjutkan ayat 6 kita baca bersama-sama. Yang siap membaca Alkitab bersama dengan saya katakan amin. 2, 3, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan kekal. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6 sama-sama kita baca 2-3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Jalan menuju ketekunan. Saya yakin Bapak Ibu langsung memiliki pemikiran. Wah ya kalau tadi kita baca Roma 5 ayat 1 sampai 6 berarti kita akan berbicara mengenai penderitaan. Betul. Tenang Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan membawa Bapak Ibu kepada penderitaan. Tetapi hari ini kita nggak hanya berbicara saja, tapi hari ini kita masuk ke dalam penderitaan Bapak Ibu. Halo, enggak Bapak Ibu ya, enggak Bapak Ibu. Nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Kata Roma 5 ayat yang pertama ada kata penghubung. Ya, yaitu sebab. Ayo Bapak Ibu sama-sama dengan baca dengan saya. Saya rasa Bapak Ibu masih ingat pantai gitu ya. Jadi fokus kepada firman Tuhan. Ya, kata penghubungnya apa Bapak Ibu? Sebab itu. Apa yang dimaksud dengan sebab itu? Artinya Rasul Paulus sudah banyak berbicara dalam Roma 1 sampai dengan Roma 4. Lalu dalam Roma 5 ayat yang pertama dimulai kata sebab itu. Apa yang Paulus katakan dalam Roma 1 sampai dengan Roma 4? Judul kitab Roma adalah kita diselamatkan oleh karena iman. Oke, karena itu Roma 1 ayat 16 sampai 17 Bapak Ibu, ya Martin Luther menuliskan di dalam tembok untuk mengatakan bahwa kalau kamu diselamatkan bukan membeli yang namanya surat penebusan dosa, tetapi engkau diselamatkan oleh karena iman.
Injil adalah kekuatan Allah, itu Roma 1 ayat 16. Ya. Lalu Roma 1 ayat yang ke-18 mengatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan. Jadi sebenarnya Roma 1 ayat 18 sampai Roma 3 bicara bagaimana hancurnya umat manusia. Bagaimana harusnya manusia menerima murka Allah. Ya, Roma 3 ayat 23 berkata apa? Sebab upah dosa ialah salah Bapak Ibu. Itu Roma 8, 23 Bapak Ibu ya. Saya ngetes Bapak Ibu ya. Roma 3 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik setelah Rasul Paulus membicarakan mengenai Roma 1 bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana orang Yahudi bersalah, bagaimana orang non-Yahudi bersalah. Roma 3 mengatakan semua orang bersalah. Roma 4 barulah dimulai Bapak Ibu bahwa Abraham diselamatkan oleh karena iman. Lalu masuklah Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu, sama-sama katakan sebab itu. Yuk kita lanjutkan yang mana kuning. 2, 3. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman. Apa maksudnya? Apa hubungannya ini dengan ketekunan? Saya mau beritahu Bapak Ibu. Langkah pertama diperlukan iman. Betul. Ya, langkah pertama Bapak Ibu masuk gereja. Diperlukan iman. Langkah pertama Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diperlukan iman. Itu dari segi spiritual. Bagaimana dengan segi yang ada di duniawi? Sama Bapak Ibu. Langkah pertama anggap bisnis diperlukan iman. Betul. Ya, karena itu iman diperlukan supaya kita berani melangkah. Iman bukan untuk ketekunan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Iman untuk melangkah. Untuk bertahan diperlukan yang namanya ketekunan. Ada damai sejahtera di rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penderitaan sekarang. Ya, tapi percayalah Bapak Ibu ya bahwa penderitaan itu sebenarnya penderitaan yang indah untuk kebesaran nama Tuhan. Yuk kita baca Bapak Ibu. Ya, janji Tuhan, tolong ini kenapa aku dikeluarin? Enggak perlu. Saya udah skip ini tadi. Nah, Bapak Ibu dikatakan dalam Roma 5 ayat yang pertama. Ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama katakan damai sejahtera. Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini percaya bahwa kita dibenarkan oleh karena iman? Lambaikan tangan. Nah kalau Bapak Ibu percaya Bapak Ibu dibenarkan oleh iman, maka Bapak Ibu akan menerima damai sejahtera, Bapak Ibu akan menerima kasih karunia, dan Bapak Ibu akan menerima pengharapan kekal. Ya setuju kata amin. Bukan menerima uang dan kekayaan. Halo, saya langsung keras Bapak Ibu ya. Banyak orang Bapak Ibu ke gereja cuma supaya dapat jen, supaya dapat uang. Banyak orang ke gereja supaya aku terhormat. Ya, kenapa kamu ikut Kristen? Oh, sejak aku ikut Kristen, toko saya maju, gitu ya. Kok bisa tokonya maju? Iya, tak maju no tempatnya Bapak Ibu ya. Ya, sejak saya ikut Kristen ya kan, tiba-tiba banyak yang offense kepada saya kan gitu. Bukan, janji Tuhan di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman, maka engkau akan memperoleh damai sejahtera, anugerah Tuhan dan pengharapan kekal. Nah, saya berusaha mengubah ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu benar-benar alkitabiah. Karena banyak orang kenapa ke gereja enak, adem, nang oma panas. Aku lihat di gereja itu, hadirat Tuhan kuat banget. Kok bisa? Aku bisa tidur dengan terlelap. Puji Tuhan. Ya kan? Ya, ada yang mengatakan gini, kenapa kamu kok ke GBI Keluarga Allah Blessing? Oh iya, karena pada saat saya ke GBI Keluarga Allah Blessing, tiba-tiba hasrat makanku tinggi. Kenapa? Karena ada pentol di depan. Gitu ya. Tapi kalau aku nggak ke gereja tiba-tiba nggak nafsu makan. Bukan Bapak Ibu, Tuhan berjanji kalau engkau beriman kepadanya, engkau akan memulai damai sejahtera, engkau akan menerima kasih karunia dan pengharapan yang kekal. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, poin pertama ya, yaitu bahwa damai sejahtera, ya kan, lalu kasih karunia dan juga pengharapan kekal itu adalah fondasi. Sama-sama katakan fondasi.
fondasi dari yang namanya ketekunan. Ya, damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan kekal adalah fondasi ketekunan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. 2, 3. Kita hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama katakan hidup dalam damai sejahtera. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, perlu damai sejahtera supaya engkau tetap kuat di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi keluar gitu ya, kalau ada orang tiba-tiba karyawan mau resign gitu ya. Kenapa kok kamu resign? Biasanya jawaban, iya aku gak damai sejahtera di tempat ini. Ya kan, kenapa Bapak Ibu dia gak damai sejahtera? Ya karena itu dia gak damai sejahtera, karena itu dia gak tekun. Betul ya? Ya kalau engkau damai sejahtera, engkau tekun. Bahkan di hadapan masalah yang begitu banyak, selama engkau memiliki damai sejahtera, engkau akan tetap kuat loh. Yang setuju katakan amin. Nah, kata damai sejahtera ini, itu kan kelihatannya konotasinya itu Kristen banget loh ya. Betul atau betul? Ya, saya mau tanya, ayo tolong dicari ya kan. KBBI mengatakan damai sejahtera itu apa? Enggak ada. Coba cek Bapak Ibu. Damai sejahtera itu enggak ada. Bahasa Inggris dikatakan peace. Gitu ya. Nah sebenarnya ini dipisah. Damai, ya saya tulis di KBBI, ini versi KBBI next. Damai itu tidak ada peperangan. Tidak ada kerusuhan, aman. Ya, tentram, tenang. Keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Ini damai. Nah kata damai dan kata sejahtera ini nggak boleh digabung harusnya. Halo. Ya, tetapi kenapa kita punya damai sejahtera? Karena memang damai sejahtera itu bukan daripada dunia, tapi daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah maksudnya apa sih? Kita diperdamaikan. Kita tidak bermusuhan. Kita ini seteru Allah Bapak Ibu. Ya, kita nggak bermusuhan. Ya, karena itu kita diperdamaikan. Kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau kita lihat sejahtera, katanya adalah aman, sentosa, dan makmur. Sama-sama katakan makmur. Apa yang ada di pikiran kita tentang makmur? Pasti ngomong sugih. Betul atau betul? Halo. Nah lalu pertanyaannya damai sejahtera ini di alam spiritual atau di alam duniawi, moral? Inilah kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak hanya mengalami damai sejahtera di sorga nanti. Tapi di bumi ini juga engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Karena itu Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu apa definisi damai sejahtera. Next 2 kali Bapak Ibu. Ya, damai sejahtera secara spiritual mengatakan kehidupan manusia yang patut dimurkai. Yang menjadi seteru Allah. Namun diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Sehingga di dalam dia kita dibenarkan dan diluputkan dari murka Allah. Yang percaya katakan amin. Ini spiritual kita diperdamaikan. Bagaimana dengan hal yang di duniawi? Perhatikan. Manusia memiliki perasaan bersalah. Sama-sama katakan perasaan bersalah. Perasaan bersalah ini Bapak Ibu engkau mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus mau bagaimanapun. Ya dia akan datang lagi. Betul? Wah kamu salah, pasti karena kamu gak ke gereja, pasti kamu gak itu dan sebagainya. Nah perasaan bersalah itu menghantui kita. Tapi kalau kita menerima damai sejahtera, ya meskipun kita memiliki perasaan bersalah, setelah kita menerima Yesus, kita memiliki damai sejahtera di dalam dunia ini untuk menggenapi panggilan kita karena Kristus menyatakan penyertaan kepada setiap umat pilihannya. Yang percaya katakan amin. Siapa mau memiliki damai sejahtera? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesaya 32 ayat 17. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah 2, 3. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, perbuatan manusia sebaik apapun selama dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu tidak bisa dikatakan kebenaran. Kebenaran adalah di saat kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin.
Amin. Dan dikatakan kalau kita menerima kebenaran itu, maka kita akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk salawasi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Tapi Yesaya 48 ayat 22 berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ya, orang fasik itu apa sih? Gampangannya lah, orang yang menolak semua perintah Allah. Tidak akan pernah memiliki damai sejahtera. Mungkin dia bisa kaya, mungkin dia bisa sehat, tapi dia tidak memiliki damai sejahtera. Yang kedua Bapak Ibu, ya, yaitu kasih karunia, sama dengan kasih karunia. Oleh dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saya tidak membahas banyak mengenai kasih karunia karena saya sering membagikan, Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu, bahwa kita diselamatkan bukan oleh usaha kita tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi saya akan membahas mengenai pengharapan. Nah, ada kata yang begitu indah yaitu kata bermegah. Sama-sama katakan bermegah. Bermegah diambil dari bahasa Yunani yaitu kauchomai. Sama-sama katakan kauchomai. Kauchomai itu apa? Yang pasti kauchomai bukan siomay, bukan bakmoy dan bukan pakcoy. Ya, jadi lapar saya Bapak Ibu ya. Ya, kauchomai itu gini, ada 3 arti yang dinyatakan. Yang pertama, untuk memuliakan karena suatu hal. Suatu hal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, wah gedung ini besar ya, wah aku bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Lalu yang kedua Bapak Ibu karena sesuatu itu apa? Wah, aku disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bermegah karena Tuhan memulihkan kita. Kita bermegah karena ada bangunan yang besar. Kita bermegah karena mujizat Tuhan nyata. Tetapi saya suka dengan arti yang ketiga. Arti yang ketiga itu adalah kita bermegah untuk memuliakan baik dengan alasan atau tanpa alasan. Halo? Meskipun tidak ada yang dapat kita syukuri, kita tetap bisa mengucap syukur sebab Tuhan baik. Amin. Ya, meskipun Bapak Ibu pajak dari Donald Trump jadi berapa ya? 30 berapa? 30 berapa? 35. 35%, ya kan? Semua bingung, semua mulai bingung, harga emas mulai naik, wah bagaimana dan sebagainya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau kita ada dalam Tuhan, meskipun keadaan bagaimanapun, kita memiliki pengharapan dan kita selalu mengucap syukur tanpa atau dengan alasan. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita belum melihat mujizatnya, tapi Tuhan pasti sediakan mujizat. Bapak Ibu, sekalipun dia tidak pernah meninggalkan kita, yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk kita miliki ya, hati atau sikap untuk selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya harus cepat Bapak Ibu karena waktu. Yuk sama-sama kita baca dengan suara keras 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan bersyukurlah kepada Allah dalam hujan bersyukur gak? Panas bersyukur gak? Sumu, banjir, masakan istri enak. Masakan istri gak enak. Ya, bisa liburan? Enggak bisa liburan. Bersyukur. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukur artinya kita bersandar kepada Tuhan. Kita percaya bahwa rancangannya yang terbaik. Yang percaya beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua Bapak Ibu. Ya, bermegah dalam kesengsaraan. Sama-sama katakan bermegah dalam kesengsaraan. Pak, yang benar Pak, Kuyos yang benar. Kesengsaraan kok kita harus mengucap syukur, yang benar Pak. Ya kan? Ya, saya katakan benar, karena mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetapi ada sesuatu yang menarik dalam Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Nah Bapak Ibu selalu berpikir pasti, wah kata kesengsaraan ini negatif. Soro, betul ya? Gak ada namanya kesengsaraan positif, gak ada.
Tapi kita mengucap syukur Rasul Paulus menuliskan begitu indah. Sebelum kata kesengsaraan itu keluar ada kata bermegah. Nah bermegah ini kan nuansanya positif, betul nggak ya? Artinya apa sih Bapak Ibu? Kalau engkau bermegah, engkau mengucap syukur dalam segala hal. Maka segala sesuatu yang negatif kesengsaraan Tuhan dapat mengubah menjadi positif. Halo? Karena itu Bapak Ibu di saat, waduh banyak sekali ya kesaksian-kesaksian bagaimana seolah-olah terlihat tidak mungkin. Tapi karena dia memiliki damai sejahtera, dia percaya akan anugerah Tuhan. Dia memiliki pengharapan Bapak Ibu. Meskipun dalam kesengsaraan, dia dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupannya. Yang setuju kata amin. Ya Pak Mul contoh, ya kan Pak Bin contoh, Suipin contoh. Semua Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu. Apapun kesengsaraan yang dunia katakan terhadap dirimu, tidak akan pernah dapat menggoncangkan imanmu. Sebab engkau bermegah di dalam Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Rasul Paulus tidak menulis ini supaya kita menghindari kesenangan. Nah menghindari kesenangan itu namanya askeptisisme. Ya ini gak suka senang-senang Bapak Ibu. Nah saya kasih contoh. Ya jangan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa orang Kristen gak ada yang kayak gini. Ada Bapak Ibu ya. Jadi menghindari kesenangan itu askeptisisme. Ya, yang kedua yaitu orang yang menikmati kesengsaraan. Senengnya soro. Namanya masokis Bapak Ibu. Ya yang ketiga dan keempat saya nggak tulis yaitu orang yang suka cari-cari sengsara. Itu namanya sembronoisme. Ya, lalu ada satu orang lagi Bapak Ibu, wah ini yang paling banyak biasanya di jemaat KAB, enggak Bapak Ibu ya. Banyak sekali, yaitu tidak mau soro tapi maunya seneng-seneng terus. Itu namanya banyak duitisme Bapak Ibu. Ya, enggak Bapak Ibu ya. Enggak Bapak. Nah, saya akan kasih contoh Rasul Paulus menuliskan ini bukan supaya kita menghindari kesenangan. Nah, zaman dulu Bapak Ibu, gereja zaman dulu, bukan zaman saya, zaman dulu Bapak Ibu, zamannya papa saya gitu ya. Ya, ada gereja yang melarang jemaatnya nonton bioskop. Betul nggak ya? Kenapa? Karena bioskop itu terlalu seneng-seneng. Betul atau betul ya? Kamu nggak boleh harus menarik diri dari hal-hal duniawi. Wah. Lalu apa lagi? Nggak boleh ke kafe, betul ya? Gak boleh ke kafe. Bapak Ibu pertama kali kita meeting, Bapak Ibu, papa saya belum Bapak Ibu, papa saya meeting di Excelso kalau nggak salah pada saat itu. Langsung dikatakan, wah iki pendeta durno Bapak Ibu ya, pendeta sesat. Kenapa? Karena ngafe Bapak Ibu. Nah itu adalah aliran-aliran askeptisisme. Nah terkadang Bapak Ibu ya, ada pendeta yang menghantui jemaat dengan askeptisisme ini. Saya kasih contoh. Ya, beberapa tahun yang lalu ada kejadian Air Asia. Betul ya? Yang ke Singapura. Tahu ya? Ada yang tahu kan? Tahu semua ya? Ya, kejadian itu sungguh menyakitkan karena banyaknya orang Kristen yang meninggal dunia pada saat itu. Ada seorang pendeta tiba-tiba masuk ke sini. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa Air Asia itu jatuh? Karena banyak anak-anak Tuhan meninggalkan gereja. Mereka memilih pergi ke Singapura daripada ke rumah Tuhan. Apakah kurang ajar Bapak Ibu? Loh ini kenyataan, khotbah di sini Bapak Ibu. Ya Pak David tahu kayaknya. Gak bisa Bapak Ibu. Loh hidup kita ini ibadah. Ya setuju katakan amin. Karena itu di saat saya Bapak Ibu, ya Ko Hartono datang ke saya. Ko aku mau liburan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Betul ya? Loh itu kita harus nikmati dong. Ada yang gak suka berlibur angkat tangan? Ya. Ada yang udah beli tiket lalu dengarkan khotbah ini tiba-tiba tergerak hatinya untuk gak mau menikmati kesenangan ada? Ya saya menerima dengan lapang dada Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu salam Tuhan itulah tipe orang askeptisisme. Lalu bagaimana dengan masokis? Menikmati kesengsaraan. Senengnya soro, gak soro gak enak. Ada yang seperti itu? Puji Tuhan gak ada. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Orang yang suka hobi tato. Tato itu kan sakit Bapak Ibu. Ya, lu kalau sekali dua kali oke lah ya kan mungkin dia mau coba-coba. Tetapi kalau banyak terus dihapus lagi, banyak lagi. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu ada salah satu artis suka operasi. Operasi kok jujur loh Bapak Ibu. Siapa pernah operasi? Tolong pengakuan Bapak Ibu. Ya, siapa yang hobi operasi angkat tangan? Nah, kelihatan kan Bapak Ibu ya. Ya, operasi, ya kalau perlu aku operasi. Tapi ada orang yang masokis Bapak Ibu. Nah, bagaimana relasinya dengan kekristenan? Wah, kalau aku nggak sengsara, kalau aku nggak menyalipkan diri penting Bapak Ibu ya. Tapi kalau aku nggak sampai berlumuran darah, saya belum beribadah kepada Tuhan. No Bapak Ibu, itu masokis.
Ya, jangan cari gara-gara dong Bapak Ibu ya. Ya saya tahu rumah tangga Bapak Ibu sudah susah, jangan cari tambah susah lagi Bapak Ibu ya. Enggak Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini tiba-tiba orang masokis. Nah saya dulu Bapak Ibu pernah dipikir masokis. Kenapa? Karena di saat saya nge-gym Bapak Ibu, ya orang nge-gym kan olahraga itu kan gini Bapak Ibu ya. 1, 2, betul ya? Ya, tetapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ketemu dengan trainer yang hebat, biasanya 1, 2, 3, hitungan ke-9 tahan sampai 10 detik. Jadi 1, 2, 3 sampai 9, 10 dia suruh tahan gini Bapak Ibu. Sampai sakit, gitu Bapak Ibu ya. Lu tahan, kenapa? Tahan, justru semakin sakit semakin enak. Yo enggak Bapak Ibu, tetap loro Bapak Ibu. Ya, nah bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masokis artinya yaitu menikmati kesengsaraan. Nah Rasul Paulus tidak mau Bapak Ibu menghindari kesenangan. Ya Rasul Paulus tidak mau engkau menikmati kesengsaraan. Tapi Rasul Paulus ingin engkau mengerti biarlah apa yang engkau alami dalam kesengsaraan. Bermegah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. 2, 3, Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17 sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau Bapak Ibu merasa, Pak aku udah menderita Pak, menderita. Lihatlah Rasul Paulus. Ya, lebih parah lagi, lihatlah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ya seharusnya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kesengsaraan yang kita alami ya adalah kesengsaraan yang biasa. Yang percayalah ada pengharapan yang kekal yang menanti kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah lanjut Bapak Ibu ya, Roma 5 ayat yang keempat. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Amin. Ya, koyos, liburan-liburan kok bahas doktrinal, bu yang senang-senang gitu ya. Dan ini menyenangkan Bapak Ibu, supaya kehidupan Anda selamanya menyenangkan. Yang saya katakan amin. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Nah kata ketekunan diambil dari kata hupomone dan kata tahan uji diambil dari kata dokime. Nah kata hupomone sama-sama kata hupomone. Bukan hipo ya Bapak Ibu ya, hupomone. Nah hupomone diambil dari 2 kata yaitu hupo dan mone. Yang artinya apa? Hupo itu di dalam. Ya, hupo itu di dalam, mone itu ditindas, ditindii. Paling enaknya bahasa Jawa, ditindii. Jadi seolah-olah itu kita di dalam, ditindii sehingga kita tinggal. Nah apa yang dimaksud dari ketekunan? Ketekunan itu meskipun kita menghadapi sebuah tekanan yang besar, kita di dalam dia dan kita bertahan. Halo? Nah yang terjadi apa? Yang terjadi dokime. Dokime itu apa? Dokime itu bukan tahan uji. Dokime itu lulus uji. Sama-sama katakan lolos. Sama-sama katakan lulus. Jadi Bapak Ibu di saat kita menghadapi sebuah tekanan yang begitu dalam, ya maka kita akan keluar menjadi pribadi yang lolos uji. Karena itu saya suka Bapak Ibu pada saat saya browsing-browsing dikatakan seperti ini. Jangan minta Tuhan mengambil sebuah masalahmu. Jangan minta Tuhan mengambil kesengsaraanmu. Tapi mintalah Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. Karena di saat engkau memiliki kekuatan daripada Tuhan. Sebesar apapun masalahmu. Engkau dapat mengatasinya. Dan engkau dapat lahir menjadi pribadi yang baru. Amin. Hari ini Bapak Ibu jangan dikit-dikit Tuhan tolong Tuhan. Tolong Tuhan, tolong aku enggak kuat. Tahu enggak Bapak Ibu? Kalau manusia enggak kuat biasanya langsung pingsan. Betul ya? Kecelakaan, sakit yang begitu luar biasa. Sampai manusia enggak tahan. Apa yang terjadi? Pingsan. Selama engkau masih bisa menahan, engkau pasti tetap sadarkan diri. Yang setuju kata amin. Hari ini Bapak Ibu apapun keadaanmu, jangan minta Tuhan mengambil masalahmu. Tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan memberikan anugerahnya supaya engkau dapat menghadapi setiap tantangan yang ada. Saya tahu Bapak Ibu bahwa ekonomi hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, saya lihat Bapak Ibu memang benar pasar atom ramai dan sebagainya. Ya, pertanyaannya apakah bisa ramai terus? Kadang kalau saya mikir dengan istri saya, ya, yang dari Malaysia, ya, yang dari Thailand, yang dari Singapura, mall di sana itu nggak mengenal hari rame loh Bapak Ibu.
Betul ya? Kalau Bapak Ibu, apa sih namanya di Kuala Lumpur itu? KLCC bukan satunya, Petronas. Pavilion Bapak Ibu, pavilion. Saya mau beritahu Bapak, food courtnya itu selalu penuh Bapak Ibu. Gak tahu kenapa. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu penuh. Ya, Surabaya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu. Ya ngono lah Bapak Ibu. Ya kan, Sabtu Minggu rame biasa weekend. Nah kalau Bapak Ibu keluar negeri Sabtu Minggu udah chaos Bapak Ibu. Ya. Nah, berarti kan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ya, ada yang mengatakan bahwa daya beli berkurang dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Wah banyak, kalau kita ngikuti itu tidak pernah selesai. Ya, papa saya selalu bilang kepada saya, lebih baik harga mahal tapi kamu punya kemampuan untuk beli. Daripada harga murah, kamu nggak bisa beli. Betul atau betul? Ya kan? Ya, Bapak Ibu mau harga mahal atau harga murah? Ya, udah dijawab sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Tapi satu hal Bapak Ibu, ya, kalau hari ini kita ada di tempat ini, melewati pandemi Covid, melewati setiap krisis yang ada, kita masih berdiri di tempat ini, kita dapat menyembah Tuhan. Kita percaya itu semua karena perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Imam-imam musik bisa maju depan. Yang terakhir, bahwa kasih Kristus adalah jaminan ketekunan. Kasih Kristus adalah jaminan ketekunan. Nanti sore saya akan melanjutkan dalam Matius 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 11. Jalan menuju pembebasan. Saya kasih judul seperti itu. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu, pagi hari ini, kasih Kristus. Waduh, jatuh Bapak Ibu, handphoneku Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kasih Kristus adalah jaminan ketekunan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Kasih Kristus jaminan ketekunan. Roma 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sama-sama katakan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, manusia adalah manusia yang lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Untuk apa sih kita hidup? Untuk apa sih kita ada di gereja? Untuk apa kita membaca Alkitab? Untuk apa kita harus berucap syukur? Orang ateis berkata, toh surga dan neraka belum tentu ada. Ya, orang ateis berkata seperti itu. Buat apa? Lebih baik saya jalan-jalan. Lebih baik saya menikmati dunia ini. Tapi Bapak Ibu, kita percaya mereka tidak mengenal pengharapan. Tapi kita melihat dan percaya kepada pengharapan yang kekal. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia memikul salibnya sendiri. Dia dicambuk tanpa jubah. Mungkin dia kedinginan. Bahkan dia mendidik murid-muridnya. Tetapi semuanya pergi meninggalkan Yesus. Di dalam kesendirian, di dalam kedinginan, di dalam luka menjala di seluruh tubuhnya. Bahkan tadi saya melihat Bapak Ibu sebenarnya tidak ada tradisi di mana seorang yang disalibkan harus diberikan mahkota duri. Ya, itu bukan simbol penghormatan, tapi sebenarnya itu adalah simbol oloan Bapak Ibu. Dia yang dicaci. Ya, tentara-tentara berimprovisasi untuk menghancurkan yang namanya Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya setiap kita tidak mengalami kesendirian. Di saat kita menghadapi sebuah masalah, di saat kita menghadapi sebuah penderitaan, kita mengatakan, Tuhan aku gak kuat Tuhan. Aku merasa sendirian. Tuhan berkata, yang sendirian adalah aku di atas kayu salib. Aku mati di atas kayu salib supaya kamu tidak akan pernah sendirian selama-lamanya. Karena itu aku memberikan engkau Roh Kudus untuk menolong engkau. Aku sakit Tuhan, aku sakit. No. Sakit sudah aku tanggung di atas kayu salib. Cambukan demi cambukan. Bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Aku dihina, gak ada yang suka sama saya. Semua orang mengatakan aku bodoh, semua orang kata kamu gak mungkin berhasil. Bukan, aku yang diberikan mahkota duri, aku yang dihina, aku yang gak berharga. Supaya engkau anakku menjadi berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, bukankah itulah esensi dari penyaliban Kristus?
Dia yang tidak mengenal dosa membuat dirinya sendiri menjadi dosa supaya setiap kita dibenarkan oleh karena anugerah. Ada sebuah kisah tentang Richard Wurstbrand, Bapak Ibu. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang memiliki gereja cukup baik. Tetapi Bapak Ibu, ya dia penginjilan di sebuah komunitas ateis yang melarang dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Singkat cerita, dia ditangkap, dimasukkan ke sel, Bapak Ibu. Dia dihajar Bapak Ibu. Tapi dia tidak hanya dihajar, tetapi pikirannya selalu diberikan informasi-informasi yang negatif. Penuh dengan kesengsaraan. Dikatakan istrimu mati gara-gara kamu. Coba kalau kamu gak memberitakan Injil, istrimu gak akan mati. Kamu tahu jemaatmu, si A, si B, si C, si D, si E, si F, dan sebagainya. Semuanya dibunuh, semua disiksa. Gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kena mental kayak gitu bagaimana? Wah, semuanya diejek dan sebagainya. Semua gara-gara kamu. Kamu gak berhikmat. Orang berkata kamu memberitakan firman Tuhan. Bukan, kamu membawa bencana. Dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi dia berkata seperti ini, Tuhan, kalau memang semua terjadi, aku percaya Engkau memberikan kekuatan dalam hidupku. Aku gak tahu di luar bagaimana, istriku bagaimana, anakku bagaimana, jemaatku. Aku gak tahu. Yang aku tahu di sini semua gelap dan aku dihajar. Tapi aku percaya damai sejahteramu, kemurahanmu, kekuatanmu selalu menyertai aku. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia dikeluarkan, dibebaskan. Ya, dengan keadaan normal. Halo, normal. Kena ujian gak? Kena. Ya, kena mental gak? Tidak Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Dia ingat betul. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mendirikan institut namanya Martir dan sebagainya. Bapak Ibu bisa WA ke saya Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan ini adalah tempat di mana orang-orang yang mau mengorbankan dirinya demi Injil, disiksa demi Injil. Tapi saya mau memberitahu kepada mereka, apapun masalah kesengsaraan yang kau hadapi, biarlah kehidupanmu bermegah. Karena kasih Kristus adalah jaminan kehidupanmu. Hari ini, apapun keadaanmu, engkau merasa sendiri, Kristus menemani engkau. Engkau merasa jalan buntu, Kristuslah yang membuka jalan untuk engkau. Rumah tanggamu hancur, Kristuslah yang memulihkan kehidupanmu. Penyakitmu engkau mengatakan tidak mungkin, bukankah dialah yang menciptakan tubuh ini? Dialah yang akan menyembuhkan kehidupanmu. Hari ini kita ada sakramen perjamuan kudus. Kita mengingat bahwa karyanya sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita